Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Pak Eko, Bu Ketua, Pak Adi, dan seluruh jajaran, teman-teman PLN, Pak Dirut, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, tentu kami atas nama rakyat Indonesia menyampaikan banyak terima kasih Pak atas kerja keras PLN dan seluruh jajaran yang tadi kami cermati satu persatu, video per video. Ternyata memang tidak mudah apa yang Bapak lakukan di sana, tapi tentu dengan kerja keras jajaran Bapak ternyata semua bisa diselesaikan. Bahkan tadi kami dengar dari paparan panjenengan di Sumber sudah 100% desa teraliri. Tentu ini tidak mudah dan kami apresiasi atas hal itu Pak. Tapi tentu ke depan soal kredibilitas informasi perlu diperbaiki, karena saat itu sebenarnya di awal-awal terjadi bencana, ketika ada pernyataan kalau tidak salah dari Menteri ESDM atau dari PLN bahwa 93% daerah teraliri yang kemudian membuat rakyat kita berteriak begitu. Nah, maka harapan kami kredibilitas informasi ke depan bisa lebih diperbaiki, dan kami sebenarnya saat itu juga gatel pengen menyampaikan kritik dan sebagainya, tapi kami tahu bahwa situasi memang tidak mudah dan ternyata betul tadi Bapak paparkan, dan kami memang sering hari-hari ini lihat di media Pak, rakyat menyaksikan bagaimana kerja keras tim dari PLN di lapangan yang siang malam berjibaku dengan lumpur untuk bagaimana segera menghadirkan listrik di Aceh begitu. Yang ini tentu kami atas nama rakyat Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada panjenengan Pak. Nah, kemudian pada kesempatan hari ini tentu sebagai kewajiban kami sebagai anggota DPR, jujur saya sebenarnya agak sungkan Pak. Bapak sudah menyampaikan panjang lebar mau menyampaikan kritik, kami sebenarnya tidak kilu dari mulut ini untuk menyampaikan kritik, tapi kami di sini juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dari rakyat kami agar ke depan bukan untuk kepentingan kami, tapi semata-mata untuk kepentingan rakyat dan untuk PLN ke depan agar lebih tangguh dalam menghadapi setiap situasi yang ada. Dan kami setuju tadi saya sepakat dengan Pak Dirut untuk bagaimana ke depan PLN bisa lebih tanggap dengan paradigma baru terkait kebencanaan dan sebagainya. Nah, yang pertama Pak, soal kontribusi PLN ke KDMP begitu. Nah, berapa hari yang lalu sebelum raker ini kami kebetulan turun ke Dapil berdiskusi dengan banyak kepala desa soal keterlibatan PLN di dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Nah, saya tanya kepada mereka apa privilege yang didapatkan KDMP dari PLN sebagai perusahaan negara yang saya dengar menjadi salah satu motor untuk bagaimana mendukung hadirnya KDMP di daerah. Ternyata mereka nyambung listrik berbayar juga Pak. Juga saya tanya apakah ada keringanan biaya, tidak ada. Apakah kemudian ada tarif khusus bagi KDMP, ternyata tidak ada juga. Nah, maka kami ingin tanya kepada Pak Dirut, sebenarnya apa sih yang diberikan PLN kepada KDMP, yang KDMP ini menjadi salah satu program serius dari Presiden Prabowo yang ini harus berjalan begitu. Kalau tadi Bapak sampaikan bahwa ada program agen token listrik. Nah, kalau saya lihat Rp2.000 ini kan sama saja dengan beli di agen yang lain. Nah, maka harapan kami ke depan dengan aplikasi ini orang beli di KDMP bisa lebih murah, sehingga rakyat kita bisa terdorong untuk bagaimana bisa membeli di KDMP yang kemudian bisa menghidupi KDMP seperti yang dicita-citakan oleh Pak Dirut tadi. Nah, ke depan maka ketika tadi rakyat KDMP ternyata listrik juga bayar, kemudian tarifnya juga tidak lebih murah, maka setidaknya harapan kami ada manfaat ekonomi dari tarif listrik yang sudah ditarik oleh PLN tadi untuk bagaimana dikembalikan kepada KDMP. Misalnya kalau di dalamnya di dalam usaha KDMP ada cold storage dan sebagainya, bisa ada peringanan tarif listrik dan sebagainya Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, kita tahu bahwa di tahun 2025 harga batu bara turun 14,17%. Nah, tapi yang kami dengar utang PLN bukannya turun tapi justru naik begitu Pak. Nah, maka sebenarnya kenapa harga batu bara turun? Harusnya logikanya secara bisnis kalau tidak untungnya bertambah, setidaknya ruginya berkurang begitu Pak. Nah, maka kami minta kejelasan dari PLN, sebenarnya sistem di dalam PLN apa yang harus diperbaiki yang kemudian membuat ketidakefisiensian ini Pak. Nah, kemudian yang ketiga, kami baru saja menerima di grup info Komisi 6, ada keluhan dari masyarakat kami di Sumber, ada banyak desa yang belum teraliri listrik. Nah, seperti kami yang disampaikan di tempat ini beberapa waktu yang lalu bahwa
kami sering mempertanyakan soal elektrifikasi ini Pak, yang katanya sudah 99% begitu. Nah untuk mencapai 100% ini roadmap yang kami minta sampai hari ini juga belum ada. Nah maka kami minta kepada Pak Dirut, kapan 100%-nya akan tercapai, perlu uang berapa lagi? Karena kami tidak mau ke depan minta PMN lagi dan sebagainya yang kemudian elektrifikasi juga belum 100%. Nah begitu. Nah kemudian yang selanjutnya, ini terkait dapil kami di Pasuruan Probolinggo Pak. Ada keluhan dari masyarakat kami yang itu sebenarnya saya sudah pernah tanyakan, tapi saat itu kejadiannya di Jakarta. Dan kebetulan hari ini di dapil kami di Probolinggo, tepatnya di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat kami, UMKM kami mengeluhkan soal ketidakstabilan listrik di daerahnya. Ada pedagang es lilin, salah satunya adalah bagaimana dia baru beli kulkas 3 bulan yang itu kredit, kemudian kulkasnya rusak. Mengadu ke kepala desanya. Yang kemudian kepala desanya sampaikan kepada PLN dan PLN mengakui bahwa PLN Probolinggo mengakui memang listrik kalau malam tidak stabil. Lalu ditanya kenapa tidak stabil? Karena ternyata katanya ada pencurian listrik untuk PJU yang dilakukan oleh rakyat. Yang membuat kami sedih, rakyat kami ini kan mengeluh listriknya tidak stabil, merusak alat-alat usahanya. Tapi kenapa justru rakyat kami dituduh mencuri listrik tadi itu, Pak? Nah, lalu pertanyaannya, ketika misalnya betul listrik PLN dicuri yang kemudian jadi tidak stabil. Nah, di tarif PLN itu kan ada ini, Pak. Saya baca, saya cermati, nanti Bapak bisa cek itu, Bapak pasti jauh lebih tahu soal itu. Itu ada tarif untuk PJU, untuk penerangan jalan umum. Nah, yang kami ingin tanyakan, saya tidak mau se-Indonesia deh, di dapil saya aja, di Probolinggo saja, di tempat kejadian ini. Tarif listrik dari setiap rakyat bayar listrik itu kan ada tarif namanya tarif penerangan jalan umum, Pak. Itu yang mungut uangnya kemana? Dikelola oleh PLN, apa diberikan kepada pemerintah daerah dan angkanya berapa? Lalu kemudian kenapa sampai hari ini banyak sekali rakyat kami yang tidak bisa menikmati dari apa yang dia bayarkan begitu? Dan kemudian ketika mereka mengeluh malah justru dituduh untuk mencuri tadi itu. Nah, maka harapan kami soal ini bisa dievaluasi. Yang kedua Pak Dirut, kita lihat bahwa hari ini pemerintah sedang getol untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga berupaya untuk terus hadir di tengah-tengah situasi rakyat yang sedang tidak mudah begitu. Namun hari ini ada satu kelompok di dapil kami di Pasuruan. Itu ada guru honorer yang kemarin mereka kecewa ketika mendengar gaji guru honorer 300.000 Pak sebulan di tempat kami. Mereka kecewa ketika mendengar tetangganya kerja di MBG gajinya 2,5 juta sampai 3 juta Pak. 10 kali lipat daripada dia kerja jadi honorer 15 tahun. Ini tetangganya kerja baru 1 tahun, baru 1 bulan itu gajinya sudah 10 kali lipat dari gajinya dia begitu. Nah, sehingga yang ingin kami tanyakan Pak, guru-guru kami hari ini mengalami kekecewaan karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah begitu. Bagaimana pemerintah punya program MBG 35 triliun, tapi sisi lain rakyat para guru kami, para pahlawan bangsa ini digaji hanya 300.000 begitu. Nah, yang kami ingin tanyakan kepada PLN yang sudah mendapatkan privilege yang begitu besar dari negara, baik dalam bentuk PMN sudah memonopoli hajat hidup rakyat banyak yaitu listrik. Nah, punya tidak PLN program untuk para pahlawan pendidikan ini Pak, para guru-guru ini Pak? Maka kami ingin mengusulkan kepada PLN dan juga kami harap PLN untuk bisa mengusulkan ke SDM untuk bagaimana ada subsidi atau digratiskan guru-guru honorer ini tarif listriknya Pak bagi mereka. Toh ini juga tidak besar ketika dihitung-hitung begitu. Nah, ini mungkin nggak Pak tidak dilakukan begitu. Kalau melalui cara-cara birokrasi susah, maka harapan kami ke depan program PKBL yang diberikan oleh PLN untuk bisa difokuskan untuk bagaimana membantu para guru-guru honorer yang hari ini mereka merasa ditinggal oleh bangsa kita Pak. Nah, kemudian Pak selanjutnya, Bapak tahu, Mas, sebentar saya mengingatkan saja buat saudara-saudaraku semuanya. Ini hanya 2 poin ya hari ini yang kita bicarakan yaitu kaitan penanganan bencana dan juga Koperasi Merah Putih. Jadi saya mohon
Ini kita punya waktu hanya sampai pukul jam 2. Ini yang bertanya kurang lebih 17 orang. Jadi saya berharap dikerucutkan saja untuk kedua poin saja Mas Mukti. Jadi untuk yang hal-hal yang lain nanti kami akan undang kembali Pak Dirut berkaitan dengan masalah dapil dan sebagainya. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita undang di masa berikutnya. Terima kasih banyak Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih Mas Mukti. Ya, biar konsen juga Pak Dirut untuk menyikapi berkaitan dua poin ini karena saya yakin ini berat juga gitu ya. Ini bicara masalah bangsa. Tapi juga tadi Mas Mufti nggak perlu juga bicara ini kritikan, ini bukan kritikan, tapi ini masukan, gagasan dan ide juga Pak Dirut ya. Rasa sayang kami terhadap PLN, betapa mulianya tadi Bu Pimpinan juga mengatakan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan berkaitan dengan masalah bencana ini, yaitu di Sumatera. Baik,